Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Anggreni dengan NIM 2210304009, Prodi Ilmu Hukum semester 4 angkatan 2022, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk memaparkan materi mengenai peran saya apabila menjadi legal officer sebagai legal kontrak. Dalam video ini ada 5 peran sebagai legal kontrak, yaitu pertama, sebagai penasehat atau pemberi nasihat hukum. Yang kedua, sebagai konsultan hukum. Yang ketiga, sebagai analisis kontrak SPK, PKS, dan MOU. Yang keempat, ada sebagai pengelola dokumen legal. Dan yang kelima, sebagai mitigasi resiko aspek hukum. Sebelum membahas kelima peran tersebut, di sini saya memberikan contoh kasus untuk bisa dianalisis ke dalam peran tersebut. Berikut ini penjelasannya. Ayo tonton video ini sampai selesai. Baik, peran pertama sebagai penasihat atau pemberi nasihat hukum. Sebagai penasihat hukum untuk PT Maju Jaya atau MJ, dalam kasus ini, peran saya adalah memberikan nasihat hukum yang komprehensif untuk mengatasi kendala yang timbul selama proyek pembangunan gedung. Saya akan melakukan analisis terhadap ketentuan-ketentuan dalam kontrak konstruksi atau KK antara MJ dan PT Karya Baru atau KB untuk memastikan bahwa perubahan desain dan penambahan biaya serta waktu pengerjaan dilakukan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, serta memastikan hak dan kewajiban kedua belah pihak tetap terlindungi. Saya juga akan mengidentifikasi tanggung jawab KB terkait keterlambatan pengiriman material dan mencari solusi untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja agar proyek dapat diselesaikan sesuai jadwal. Selain itu, saya akan menyusun strategis negosiasi dengan KB untuk mencapai kesepakatan yang adil dan meminimalisir potensi sengketa, serta menyiapkan langkah-langkah hukum yang diperlukan jika terjadi pelanggaran kontrak. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Kedua, jika saya sebagai konsultan hukum dalam kasus PT Maju Jaya atau MJ dan PT Karya Baru atau KB, peran saya adalah untuk memberikan nasihat hukum yang komprehensif dalam menyelesaikan kendala-kendala yang muncul dalam proyek konstruksi. Pertama, saya akan meninjau kembali kontrak konstruksi atau KK yang telah disepakati untuk memastikan bahwa semua ketentuan terkait perubahan desain, pengiriman material, dan tenaga kerja telah diatur dengan jelas. Saya akan membantu MJ dan KB menyusun adendum kontrak jika diperlukan, yang mencakup perubahan desain dan dampak biaya serta waktu tambahan. Selain itu, saya akan mendampingi kedua belah pihak dalam mediasi atau negosiasi untuk menyelesaikan sengketa terkait keterlambatan pengiriman material dan kekurangan tenaga kerja secara damai, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, tujuan utama saya adalah memastikan bahwa proyek dapat dilanjutkan dengan minimal gangguan hukum dan finansial, serta menghindari potensi litigasi di kemudian hari. Ketiga, peran sebagai analisis kontrak SPK, PKS, MOU. Sebagai seorang analisis kontrak SPK atau surat perjanjian kerja, PKS perjanjian kerjasama, dan MOU Memorandum of Understanding, peran saya dalam kasus di atas adalah mengidentifikasi dan menganalisis setiap aspek kontrak konstruksi antara PT Maju Jaya atau MJ dan PT Karya Baru atau KB. Saya akan memastikan bahwa setiap perubahan desain yang diminta oleh MJ telah didokumentasikan dengan baik dalam adendum kontrak yang jelas termasuk penyesuaian biaya dan waktu pengerjaan. Selain itu, saya akan mengevaluasi ketentuan terkait pengiriman material dan tenaga kerja dalam kontrak asli, serta
mengusulkan solusi mitigasi untuk mengatasi keterlambatan. Penelaah ini mencakup penegasan tanggung jawab masing-masing pihak dan pengecekan kepatuhan terhadap SPK, PKS, dan MOU yang ada untuk memastikan bahwa proyek dapat kembali berjalan sesuai rencana dengan meminimalkan resiko dan dampak negatif dari kendala yang muncul. Keempat, peran sebagai pengelola dokumen legal. Sebagai pengelola dokumen legal dalam kasus PT Maju Jaya atau MJ dan PT Karya Baru atau KB, peran saya adalah memastikan semua dokumentasi terkait perubahan desain, keterlambatan pengiriman material, dan kekurangan tenaga kerja dicatat secara rinci dan akurat. Saya akan mengelola revisi kontrak, konstruksi atau KK untuk mencerminkan perubahan desain yang diminta oleh MJ. Memastikan adanya persetujuan tertulis dari kedua belah pihak terkait penambahan biaya dan waktu pengerjaan. Selain itu, saya akan mendokumentasikan semua komunikasi dan korespondensi terkait keterlambatan pengiriman material dan kekurangan tenaga kerja, serta mengarsipkan bukti-bukti yang mendukung seperti surat-surat, email, dan notulen rapat. Hal ini tuh bertujuan untuk meminimalkan resiko sengketa di kemudian hari, memastikan transparansi serta akuntabilitas dalam proses penyelesaian proyek. Terakhir, peran mitigasi risiko aspek hukum. Dalam kasus PT Maju Jaya atau MJ dan PT Karya Baru atau KB, peran saya dalam mitigasi risiko aspek hukum berperan penting dalam mengolah kendala yang terjadi selama proyek pembangunan gedung. Pertama, perubahan desain yang diminta MJ perlu dituangkan dalam adendum kontrak yang jelas dan disetujui oleh kedua belah pihak untuk menghindari sengketa di kemudian hari. Nah, yang kedua, perannya itu keterlambatan pengiriman material oleh KB sebaiknya diantisipasi dengan klausul penalti atau kompensasi dalam kontrak guna memastikan tanggung jawab dan konsekuensi yang jelas bagi KB. Ketiga, kekurangan tenaga kerja yang diatasi dengan mencantumkan kewajiban MJ untuk menyediakan tenaga kerja tambahan atau mencari solusi alternatif yang disepakati bersama dalam kontrak. Dengan adanya mitigasi risiko aspek hukum yang baik, kedua perusahaan dapat meminimalisir dampak negatif dan menjaga kelancaran proyek pembangunan. Baik, sekian dari saya dan terima kasih telah menonton video ini mengenai peran saya jika sebagai kelima legal kontrak tersebut. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu hukum jaya jaya jaya.